Baik, saya lanjutkan tutorial sub ini ya di bab ke-5. Di bab ke-5 ini saya akan memberikan contoh yang mungkin berbeda. Saya harap saudara semua sudah memahami bahwa elemen of structure itu ada beberapa jenis ya. Jadi elemen of structure itu mirip seperti geometri dimensi ya. Jadi dimensi ada 4. Dimensi 0 adalah titik, dimensi 1 garis, dimensi 2 adalah plat, bidang ya, dimensi 3 adalah ruang. Begitupun di struktur. Dimensi 0 itu adalah nodal, titik. Dimensi 1 itu yang kita biasa sebut dengan beam, batang. Dimensi 2 plate ya, area. Yang dimensi 3 adalah solid. Pada bab 5 ini saya akan membahas dimensi kedua. Yang dalam struktur itu adalah plat ya. Jadi pembahasan akan plat ini saya kelompokkan khusus di bab kelima karena ada langkah-langkah yang berbeda dan juga hasil output sub yang berbeda seperti itu ya. Oke, jadi kembali lagi seperti bab pertama, langkah pemodelan ya. Pada bab 5 chapter pertama ini saya akan memberikan tutorial singkat mengenai pemodelan sub tentang plat ya. Jadi jika saudara lihat di sini, plat itu bisa kita buat dari mana saja sebetulnya, tapi seringnya kita buat dari 3D frames, wall atau flat slab ya. Pun demikian ada struktur kombinasi lain yang juga terdapat plat di dalamnya seperti cells. Ini adalah struktur kubah, staircase, tangga. Kemudian storage structure, ini adalah struktur plat juga yang dikombinasi dengan kolom. Underground concrete ini juga sistem plat namun berbentuk seperti dinding. Solid model adalah ini yang dimensi ketiga yaitu ruang. Jadi kita kan jarang pakai ini. Kemudian pipes and plates ini juga kombinasi antara solid sama plat ya. Jadi kita juga jarang memakai dua ini. Namun saya akan coba dulu dengan yang paling mudah ya, yaitu 3D frames. Kenapa saya mencoba dari sini? Karena pada kenyataannya plat itu akan sangat banyak dikombinasikan dengan model struktur dimensi 1 yaitu batang ya. Terutama di portal. Portal di gedung dan lain sebagainya itu akan sering banget dikombinasi sama 3D frames. Maka dari itu saya akan coba dari sini. Jangan lupa satuannya saya pilih lagi kilonewton meter Celsius ya. Kemudian klik saja 3D frames. Number of story satu saja. Jadi kita tidak akan buat portal yang begitu rumit di sini. Jadi semuanya saya bagi satu. Story height, jadi tingginya salah sumbu Z itu adalah 4 saja. Width-nya 4. Ini juga 4 ya, seperti ini. Kemudian oke. Ya. Kalau sudah, pertama-tama kita harus menggambar platnya ya. Jadi ingat, saya akan menggambar plat itu di sini ya. Jadi oke, jadi di lantai sini, lantai bawah. Kalau dari 3 dimensi kelihatannya di sini ya. Saya akan coba menggambar plat. Jadi plat itu bisa digambar dari beberapa metode. Pertama dari rectangular area bisa, atau mungkin dari quick draw area ya, atau juga dari draw poly area. Coba saya dari draw poly area. Jadi klik aja di sana. Kemudian Anda bisa tambahkan seperti ini ya. Klik di sudut-sudut yang ingin Anda buat. Kemudian ketika sudah, klik kanan. Ya. Atau gunakan enter ya. Jadi maaf, mungkin saya tadi sedikit lupa. Kalau gunakan enter itu berarti perintahnya disetujui ya. Kalau klik kanan itu dibatalkan. Seperti itu. Di sub, ketika Anda berhasil membentuk plat ya. Jadi maaf, tadi memang salah saya. Ketika perintah oke itu gunakan enter. Kalau gagalkan itu klik kanan ya. Di sini ada simbol yang berbeda. Plat itu berwarna merah ya.
Kita lihat. Batang itu berwarna biru. Plat itu berwarna merah. Misalnya saya kembalikan ke kursor normal. Ketika di blok batang seperti itu ya. Kalau plat itu ketika di blok simbolnya berbeda ya. Jadi ketika plat di blok itu ada garis putus-putus berbentuk kotak seperti ini. Sedikit berbeda. Itu menggambar plat menggunakan raw poly area ya. Coba saya delete aja dulu. Kemudian saya gambar lagi menggunakan rektangular ya. Seperti itu. Jadi ada sedikit cara yang berbeda di sini. Ketika menggunakan rektangular ada ya. Yang Anda lakukan tidak menggunakan klik titik-titiknya namun drag ya. Seperti mengeblok seperti itu. Ke titik awal sama titik ketiganya dari plat ya. Jadi tinggal di drag aja. Itu adalah metode menggunakan rectangular area ya. Kembalikan ke kursor normal. Yang terakhir metode menggunakan quick draw area ya. Ini paling mudah. Jadi ketika gunakan ini, klik saja di icon ini ya. Kemudian cukup satu klik di tempat yang dibatasi oleh boundary ini ya, dibatasi oleh 4 titik. Maka hanya dengan sekali klik plat itu sudah tercipta ya. Namun pada kenyataannya nanti kita akan sering pakai yang draw poly area karena mungkin ada beberapa plat yang titik-titiknya itu agak sulit dijangkau sama ini ya. Namun itu pun terserah Anda. Jika Anda menguasai yang rectangular area atau mungkin draw area bisa saja. Yang penting nanti ketika plat itu terbentuk warnanya merah seperti ini ya. Warnanya merah seperti ini. Saya kembalikan ke kursor normal. Jadi karena saya membahas plat, batangnya kita hapus ya. Jadi select batangnya. Gunakan ini bisa ya, select lines parallel to, kemudian gunakan coordinate axis or plane. Klik X, Y, Z ya. Jadi untuk mengklik semua, memilih semua garis yang dari simbol X, Y, Z. Oke. Kemudian delete aja tuh. Sekarang saya cuma dapatkan platnya saja ya. Platnya seukuran 4x4 ya. 4x4. Kemudian seperti biasa, define dulu. Materialnya saya anggap ini aja ya, 4000 PSI. Jadi saya anggap materialnya dari menu defaultnya shop beton 4000 PSI. Yang sedikit berbeda di sini, define section properties. Jadi bukan masuk ke frame section melainkan area sections ya. Area sections, kemudian add new sections. Namai misalnya plat saya tebalnya 12 cm ya. Jadi kalau teman-teman tahu kira-kira plat itu ukurannya 12 cm untuk plat 2 arah gitu ya. Kemudian ini bisa dipilih salah satu ya. Jadi ini bebas. Namun yang menentukan adalah thickness-nya ya. Thickness-nya itu adalah ketebalannya. Jadi karena 12 cm saya ketik aja di sana. Ya. Kemudian oke. Dan oke lagi. Kita assign, jadi klik. Kemudian assign area sections. Kemudian ambil 20 cm plat, kemudian oke ya. Ini berarti sudah di assign. Oke, langkah berikutnya akan saya teruskan di chapter kedua.